Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Baik Kita Belajar. Kali ini kita langsung lanjut aja ke topik baru yaitu genetika ke soal nomor 31 WSK 2023. Jadi silahkan disimak dengan baik-baik ya. Nah, ini dia soalnya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau untuk membahas genetika, kalau teman-teman lagi OSN atau di mana tingkat apapun itu, usahakan genetika yang masalah hitung-hitungan kayak gini kan kayaknya hitung-hitungan ya teman-teman. Eee, yang nggak semua hitung-hitungan sih, tapi kalau misalnya kelihatan hitung-hitungan, lebih baik teman skip aja, nanti dijawab setelah teman-teman sudah membaca semua soal dan menjawab beberapa dari mungkin 50 soal ya gitu. Jadi kalau misalnya genetika tuh disisain aja gitu di akhir, teman-teman, biar nggak makan waktu. Nah, kita langsung lanjut aja ini dari OSN 2014 tingkat nasional ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke soalnya boleh silahkan. Perhatikan cara sama struktur dari suatu segmen DNA pengkode area protein di bawah ini ya. Jadi nomor satu tuh promoter. Promoter tuh tempat menempelnya ini ya, polimerase. Kemudian area gen A, area gen B, C, dan terminator. Tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan bawah ini. Jadi teman-teman boleh pause dulu videonya, nanti kita samakan jawabannya di akhir. Kemudian untuk opsi A, potongan DNA tersebut mungkin berasal genom manusia. Genom manusia itu kurang lebih berbeda-beda ya. Ada intronnya, terus ada eksonnya kan kalau bakteri kan nggak ada ya gitu. Kita nggak bisa tahu sih teman-teman ini manusia atau enggak karena dia ini cuma bilang panjang DNA beberapa pasang di mana 1, 123, 212, 434 dan 589. Jadi kalau dia bilang mungkin ini eh, ini cukup pendek ya untuk DNA manusia teman-teman. Sebentar ya. Kesini ke sini. Ini kita nggak bisa tahu sebenarnya nih ini genom siapa genom siapa. Tapi karena dibilang di sini genom teman-teman. Genom itu kan keseluruhan set itu ya genetik gitu. Dan genom manusia itu sangat besar gitu. Nggak mungkin cuma 589 gitu set genomnya. Jadi untuk opsi A itu salah. Jadi kemungkinan besar bukan manusia, tapi kayak mungkin hewan-hewan invertebrata ya di bawah-bawahnya gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk opsi B, panjang emeran yang ditranskripsi dari potongan yang tersebut mungkin sepanjang 825 BP. 825 ditranskripsi. Berarti ini dia nggak cuma area gen A, B, C. Berarti 589 tuh dari panjang DNA-nya dari sini ke sini ya. Sedangkan yang dari sini ke sini nggak ditahu gitu teman-teman. Nah, kita perkirakan aja ya kalau misalnya dari sini dari 212 di sini kan 434 gitu. Berarti kurang lebih sekitar kalau selisih satu kotak dia itu sekitaran 222 gitu teman-teman. Kalau dari 434 ke 212. Kemudian kalau 589 ke 434 selisihnya tuh kurang lebih 1,155. Nah, maka kalau bisa dibilang mungkin sepanjang 825 BP, ya mungkin aja teman-teman karena area wajib yang di ini yang ditranskripsi itu adalah ini. Ini sama ini. Ini wajib dari sini ke sini. Karena kita kan nggak tahu yang mana intron ya sih teman-teman. Ini terminator harus ada. Kalau yang ini kita nggak tahu ini ya, apakah dia ini dimasukin ke transkripsi atau enggak. Jadi kalau misalnya dibilang 825 BP itu ya isi mendekati aja sih teman-teman. Agak sedikit representatif karena nggak mungkin jauh-jauh dari 8 ini skalanya kurang lebih panjang dari sini ke sini tuh 800-an teman. Kurang lebih tuh. Kalau dari sini ya, karena ini kan sudah bagian masuk ke 4/5 gitu ya, 4/5-annya ya. Jadi kalau 800-an tuh enggak sampai 900-an ini skalanya, kurang lebih dari sini ke sini. Gitu kalau kita main skala-skalanya. 900-an kurang lebih ya, kurang lebih segitu. Jadi kalau misalnya dibilang panjang merah transkripsi dari potongan DNA mungkin sepanjang 825 ya mungkin aja. Karena kan kita nggak tahu apakah ada intron di sini atau enggak gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Opsi B benar. Kemudian untuk opsi C, jika rata-rata berat protein adalah 110 DA, berat protein hasil translasi gen C
adalah sebesar 10,56 kDa. Jadi berat rata-rata protein itu 110. Jadi kalau misalnya ini ya satu satu ini satu anggap aja satu ini satu ini ya satu satu pasang itu kan sama dengan 110 ya anggap aja lah gitu karena kan dia bilang rata-rata ya kalau 58 kalau ini kan sedangkan ini gen C ini kan 589 kita nih punya panjangnya segini karena kan dari 589 ke 434 jarak antara sini ke sini kita pakai teman-teman ini hasilnya 155 makanya 15 kalau misalnya dia 155 berapa. Nah, berarti teman-teman kali aja 110 gitu. Nah, nanti teman-teman pakai kalkulator dan hasilnya itu kurang lebih jumlahnya adalah bentar ya 17,050 gitu. Kurang lebih 17,11050 DA. Kalau kita kilokan jadinya 17,05 KDA. Jadi untuk opsi C salah ya. Ini yang benar. 17,05. Jadi teman-teman cari aja. Ini kan panjangnya. Panjang dari sini dari ujung sini ke sini kan anu ya, ke daerah 3 ini kan 434 gitu. Nah, teman-teman sudah tahu dari sini ke sini sudah diketahui juga 589. Jadi kalau misalnya dari sini ke sini itu 434, sedangkan dari sini ke sini itu 589, maka dari sini ke sini berapa? Ya pakai matematika biasa lah ya. Jadi hasilnya 5155 kurang lebih lah. Gitu teman-teman. Jadi untuk opsi C salah ya. Oke, untuk opsi D, misalkan mutasi terjadi pada kodon AAATAA di bagian tengah gen A, protein A akan menjadi lebih pendek dan translasi mRNA gen B dan C menjadi gagal. Syarat supaya dia menjadi lebih pendek, teman-teman tuh harus dia mengalami nonsense mutation. Artinya apa? Perubahannya itu akan menghasilkan dari yang awalnya protein fungsional menjadi protein diam. Gitu. Nah, kalau kita lihat TAA itu kan kalau di antisense kan yang ditranskripsi adalah antisense ya teman-teman. Maka otomatis TA itu akan berubah menjadi TAA AU ya. Sedangkan kalau dia sense gitu ya dia akan berubah menjadi ubah aja T-nya. Nah, gen diam tuh ada tiga teman-teman ada UAA, UAK, sorry, UAA, UAK dan UGA teman-teman. UAA, UAK dan UGA ini adalah tiga ini adalah gen diam. Jadi kalau misalnya ini muncul, maka otomatis transkripsinya berhenti, teman-teman. Nah, kita baca dulu apakah dia antisense atau sense ya. Misalkan mutasi terjadi pada kodon A, ini salah ya bukan kodon, karena kodon itu untuk mRNA. Kalau di DNA itu istilahnya triplet nitrogen. TAA di bagian tengah gen A. Protein A akan menjadi lebih pendek dan translasi mRNA gen B dan C menjadi. Jadi kita lihat dulu ini apa ya? Pengkode protein. Kalau misalnya dibilang pengkode protein, maka otomatis teman-teman, dia ini adalah antisense. Karena yang ini kan yang menjadi pengkode, codingnya. Ini antisense itu disebut juga sebagai coding. Coding gen, kodogen. Atau teman-teman boleh disebut sebagai anti template. Ya. Berarti ini antisense ya. Itu teman-teman. Nah, kalau misalnya dia coding AUU, ini bukan gen diam teman-teman. Ini bukan gen diam. Otomatis mutasinya tuh bisa jadi apa frame shift atau mungkin dia missense dan segala macam. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi untuk si D itu salah ya. Karena yang mutasinya tuh AU itu bukan gen diam. Jadi kesimpulan tujuan kali ini adalah untuk opsi A itu salah, opsi B itu benar, opsi C salah, opsi D salah teman-teman. Nah sekian dulu pembahasan untuk kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.